Tidak masuk ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas Rahmawati ya, pimpin untuk berdoa teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Ahmad Alfiansa hadir. Aisyah kita tidak masuk. Asep, Bayu, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian simak dulu. Bapak akan menayangkan video motivasi, ya. Nah, silakan kalian simak. Terus nanti kalian simpulkan apa pesan yang disampaikan dalam video yang akan Bapak tayangkan. Ini dia kisahnya. Ada 2 ekor katak yang hidup di rawa. Suatu hari 2 katak itu ditangkap oleh seorang juru masak yang akan membuat olahan dari daging katak. Si juru masak merebus air di dalam panci hingga mendidih dan memasukkan katak pertama. Karena kepanasan, katak pertama langsung bereaksi dengan melompat keluar dari dalam panci. Si juru masak pun kehilangan 1 katak untuk bahan masakan yang akan dia buat. Menurut kalian, pesan apa yang ingin disampaikan dalam video tersebut? Silakan, ada yang menjawab ya, Rahma. Terus belajar dan berinovasi. Terus belajar dan berinovasi. Nah, selanjutnya silakan. D-nya kita harus keluar dari zona nyaman. Yang lain jadi kesimpulannya berarti jadi kita dengan banyak perubahan yang seperti sekarang ini, kita itu jangan hanya diam di zona nyaman atau hanya berdiam diri saja. Nah, kita harus terus belajar dan berinovasi. Apalagi dengan sekarang dengan perkembangan teknologi, belajar itu kan cari referensi itu lebih apa? Lebih mudah, ya. Pada pertemuan sebelumnya, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian ciri-ciri teks persuasi. Apa sih ciri teks persuasi itu? Silakan Rahmawati. Teks persuasi adalah teks berisi ajakan, rujukan, saran, pengaruh, imbauan, larangan, arahan, atau perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan yang ingin dicapai si penulis. Adalah teks yang berupa Ajakan, rujukan, saran, pengaruh, imbauan atau ajakan. Terima kasih Rahmawati, tepuk tangan untuk Bapak. Ya. Nah, selanjutnya, untuk materi selanjutnya, yaitu materi kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Kalau pertemuan sebelumnya kita mempelajari pengertiannya, ciri-cirinya, bagaimana cara menyimpulkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan teks persuasi. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ini ada tes dulu nih, ya. Tes silahkan diperhatikan. Urutan struktur teks persuasi. Perhatikan. Apa jawabannya? mengenai isu, argumen, ajakan, penegasan. Pengenalan isu, argumen, ajakan, dan penegasan.
struktur teks persuasi yang dibaca dengan tepat. Jadi menganalisis itu nanti ada dari teks persuasi yang dibaca, kalian menentukan strukturnya dari tadi yang kalian ketahui ya, ada apa saja, ada pengenalan isu, terus apa lagi? Argumen dan sebagainya. Terus yang kedua, dapat menganalisis kebahasaannya dari kalimat ajakan, pendapat, kalimat fakta, dan konjungsi kausa. Nah, dalam kegiatan pembelajaran juga ada penilaian. Yaitu penilaiannya ada penilaian sikap. Nah, sikap itu ada dua nih nanti penilaiannya. Ada penilaian diri sendiri, juga ada penilaian antar teman. Terus ada yang kedua, ada pengetahuan, yaitu penilaian tugas, dan nanti ada penilaian evaluasi di akhir pembelajaran. Nah, silakan perhatikan tadi. Nah, pretest. Nah, ini tentang struktur teks persuasi. Sudah apakah betul tadi yang kalian jawab? Nah, itu struktur dari persuasi, silakan diperhatikan. Apa sih pengenalan isu itu? Nah, apa sih pengenalan isu itu? Kita lihat. Ya, itu ada berapa pengenalan isu, ada rangkaian argumen, terus ada pernyataan. Nah, ini untuk selanjutnya kita ke aspek kebahasaan. Silakan diperhatikan. Ada apa saja? Ada rujukan, pendapat, pakar, kata teknis, istilah, ada konjungsi, kerja mental, dan Kata perbuatan. apa sih rujukan itu? Nah, silakan diperhatikan. Nah, sekarang kita ke contoh persuasi. Bapak akan menayangkan video contoh persuasi ya. Nah, mohon perhatikan tadi dari apa? Dari struktur dan kebahasaannya. Datangnya dari Jakarta. Kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemudian kita sampah itu sama kita. Nah, kalau ada problem. Oh man, it's freaking strong. Indonesia saat ini menyatakan sebagai negara kedua terbesar dunia jumlah populasi kelautan. Di Indonesia, mereka lebih dari 93 juta per ton plastik setiap harinya. Sering banget ketemu chef yang tahun 80-an. Nah, itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini. Jangan buang sampah ke Indonesia. Nah, apa sih pertanyaannya? Apa sih yang kalian dapatkan, yang kalian tangkap dari video tersebut? Ya, apa dari ajakannya? Apa tadi ajakannya? Untuk tidak membuang sampah sembarangan. Supaya lebih memahami, coba kita lihat contoh teks teks persuasi. Coba perhatikan dari struktur dan kebahasaannya. Ini contoh teks persuasinya. Ini apa kira-kira ajakannya apa menurut kalian dari teks persuasi tersebut tentang kesehatan? Ajakannya apa? Sering-sering mencuci tangan. Terus apa lagi? Ya? Menggunakan masker jika bepergian, itu ajakannya. Yang selanjutnya, ya, setelah menyimak video, mari kita, karena sesuai tujuan kita secara berkelompok, kita kalian bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan ya, yang sudah kita sepakati tadi di grup WhatsApp. Silakan bergabung dengan kelompoknya
masing-masing. Ada berapa kelompok tadi? Ada 4 ya, ada 4. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan tadi. Silahkan kalian baca petunjuknya ya. Kalian baca petunjuknya, lalu kerjakan tugasnya. Yang pertama, menganalisis struktur teks yang dibaca. Yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan dari teks yang dibaca. Ya, teksnya sudah ada di lembar kerja masing-masing. Silakan. Apa kebahasaannya? Berarti silakan diskusikan. Mana misalkan nanti diskusikan. Apakah yang dua ini menganalisis strukturnya atau kebahasaannya, ya? Nah, itu nanti kita diskusikan lagi dengan yang lain. Oh, ini strukturnya sudah misalkan dari kebahasaannya. Jadi ada kolaborasi ya, jangan ya. Jadi ini mengerjakan ya, misalkan struktur, ini yang kebahasaannya, ya, dia ya itu untuk penilaian ini silakan diisi. Sudah, ini mana yang mengerjakan? Ini apa struktur? Yang ini bahasanya. Nanti diskusikan lagi kalau sudah selesai ya. Jadi tidak hanya nanti misalkan oh ini diskusikan struktur ini terus kebahasannya oh ini dari hasil sini nanti sudah itu baru ya takutnya nanti ada yang salah dari sini kamu dan kalau diskusikan bersama-sama kita akan tahunya ya. Jangan lupa diisi juga penilaian antar temannya yang sedang kerja kelompok. Di situ ada oh ini mah teman saya cicing wae terus ya. Nah ini jangan lupa ya diisi sok. Selesai semuanya? Selanjutnya kita mencoba mempresentasikan hasil analisis dari masing-masing kelompok ya. Nah, setiap kelompok nanti mempresentasikan satu saja, misalkan dari kelompok 1 dari aspek atau dari aspek kebahasaan, misalkan struktur apa, dan kelompok 2 dari strukturnya. Silakan ya, itu nanti dipresentasikan, lalu nanti teman yang lain juga mengoreksi atau memberikan memberikan penilaian atau penilaian berupa masukan, berupa kritik untuk membangun, artinya untuk bisa hasil kerjanya itu untuk bisa memperbaiki ya. Nah, bisa dipahami? Kita mulai saja presentasinya. Silakan untuk kelompok 1 memaparkan hasil analisisnya. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Kelompok 1 silakan.
Perlu diketahui bahwa pH yang tidak seimbang dalam kulit kita Pemanasan kembali dengan beralih ke produk berbahan alami kita dapat menjaga kulit kita itu secara tidak langsung ikut melestarikan lingkungan dan menjaga sumber daya alam, terutama yang tidak dapat diperbarui dengan vitamin. Sudah? Itu pemaparan dari kelompok 1 tentang struktur teks persuasi yang telah dibaca. Nah, silakan untuk kelompok lain, ada yang mau menanggapi pemaparan dari kelompok 1. Dipersilakan. Ya, silakan Sela. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan tentang pengenalan isu. Dapat dari mana kalian mendapatkan jawaban tersebut? Setelah membaca teks, kami mendapatkan dari paragraf 1. Nah, ya, dari membaca 1. Silakan, ada yang lain yang ingin menanggapi? Ya, ya. Sudah? Ada yang tidak ada? Kalau tidak ada yang menanggapi, berarti sudah ya. Kelompok 1, terima kasih telah memaparkan hasil analisisnya. Dipersilakan untuk untuk kelompok 1 kembali ke tempat duduknya masing-masing dan tolong nanti diperbaiki lagi hasil analisisnya. Terima kasih. Kelompok 4 dipersilakan. Nah, dipersilakan untuk memaparkan hasil analisisnya ya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menganalisis unsur kebahasaan teks persuasi dari teks Ayo beralih ke produk skincare alami. Yuk kita mulai beralih ke produk berbahan alami yang tercapai dan juga pastinya aman bagi kulit kita. Paragraf ini. Skincare yang kita gunakan memiliki efek jangka panjang bagi kulit atau bahkan bisa saja memberikan efek alergi dan kandungan sintetis tersebut tidak aman bagi ibu hamil. Paragraf 3. 3. Kalimat fakta. Fakta yang menarik dari survei yang dilakukan oleh Grand Beauty Barometer pada tahun 2017 adalah bahwa 74% wanita yang berusia 18-34 tahun menganggap membeli produk alami itu penting bagi mereka pada paragraf 3. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pH yang tidak seimbang dalam kulit kita dapat menyebabkan munculnya jerawat dari komedo 4 dari paragraf 4. Terima kasih untuk kelompok 4. Sudah. Terima kasih. Kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan dengan hasil analisisnya dengan luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Oke. Karena semua sudah mempresentasikan hasil analisisnya dari struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi yang dibaca. Tentunya ada kekurangannya, sudah diperbaiki belum? Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita evaluasi pembelajaran ya. Evaluasi ini kalian mengisi soal evaluasi, soalnya tentang materi yang telah kita tadi dipelajari. Silakan soalnya diisi melalui Google Form ya. Linknya sudah dibagikan, sudah saya bagikan di WA grup ya. Silakan untuk dibuka atau diakses. Silakan. Lalu di situ di dalam formnya itu tulis nama
Sudah buka? Bisa buka? Sudah, silakan diisi saja. Diisi. Jawab cepat. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana pembelajaran kita tadi ya, pembelajaran kita tadi ya, menyenangkan atau biasa saja? Menyenangkan. Ini kelompok 4, bagaimana kelompok 4? Menyenangkan. Pembelajaran menggunakan video dan lagu. Oh, menggunakan Video dan video lagu. dan lagu. Selanjutnya, apakah kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Apa sih kesimpulannya? Boleh. Siapa? Rakawannya silakan. Yang saya simpulkan dari pembelajaran kali ini yaitu seru, bisa berdiskusi dengan teman-teman dan saling berbagi pendapat. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, dapat disimpulkan ya bahwa dalam menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi itu, kita harus memahami dalam menganalisis suatu teks itu, kita dapat memahami apa strukturnya. Struktur dalam teks persuasi itu apa saja aspek kebahasaannya, apa saja. Dengan seperti itu kita bisa dengan tahu atau bisa dengan benar menganalisis suatu teks atau menentukan apakah teks itu adalah teks berupa teks persuasi, atau dalam video juga apakah video tersebut berbentuk teks persuasi, yaitu dengan memahami strukturnya. Dengan memahami strukturnya, di mana pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menulis teks persuasi. Silakan kalian pelajari pelajari di rumah bagaimana apa saja yang harus dilakukan dalam kegiatan menulis teks persuasi ya. Mari untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pertemuan pelajaran hari ini kita itu diberkahi dengan keberkahan ilmu ya. Silakan yang memimpin doa. Siapa yang akan memimpin doa? Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.